Halo guys, kali ini kita ada cerita dari negara sebelah nih guys. Jadi cerita ini datang dari negara Afrika bagian timur guys. Jadi ceritanya datang dari kota Kenya. Jadi ada seorang kakek bernama Ibrahim Bogo yang berusia sekitar 95 tahun dan seorang nenek bernama Tabita Wangwi yang berusia sekitar 90 tahun. Jadi ini adalah sebuah kisah cinta yang bersemi kembali. Jadi dulunya itu mereka ini pacaran guys, terus pacaran ya nggak tahu kenapa mungkin mereka bisa ya. Jadi mereka pacaran jadi dari tahun 1960 guys. Pacaran dari tahun 1960 mungkin mereka terpisah antar jarak atau mungkin karena ada pekerjaan aku nggak tahu juga. Tapi yang jelas ini ya guys ya, si neneknya ini, si Tabita Wangwi ini terus mencari si Ibrahim Bogo guys. Jadi perjalanan cintanya itu selama kurang lebih sekitar 6 dekade. 6 dekade itu berarti kalau ditahunkan itu sekitar 60 tahun guys. Jadi selama 60 tahun dan mereka akhirnya dipertemukan kembali di Kenya, di Nairobi. Jadi mereka dipertemukan kembali dan mereka akhirnya memutuskan untuk menikah guys. Jadi perjalanan cintanya selama 60 tahun akhirnya dipertemukan kembali. Dan juga kalian yang ada di sana jangan pernah menyerah guys. Siapa tahu ya kan jodoh kalian itu masih lama guys. Ini terbukti dari kakeknya aja usianya itu 95 tahun guys. Dan neneknya itu 90 tahun. Bagaimana coba lamanya perjalanan cintanya selama 60 tahun? Ya kalau mungkin kalau di sini udah meninggoy kali ya. Meninggoy ya, tapi ya gimana juga ya. Tapi karena mereka saling cinta guys. Jadi mungkin apapun mereka akan lakukan demi cintanya itu. Dan mungkin karena waktu itu kan terpisah karena pekerjaan atau hal-hal lain, tapi akhirnya mereka bisa dipertemukan kembali. Ini bukti cinta yang sejati guys dari seorang neneknya yang berusaha terus mencari si kakeknya Ibrahim Bogo ini ya kan. Ini ada ceritanya ini ya, kami bertemu dan jatuh cinta ini pada tahun 1960. Apakah Anda mendengarnya? Ini kan kata Tabita Wangwi. Terus kata Bogo di luar gereja Makorowai, sebuah kota di sekitar 3 jam perjalanan ke timur laut dari ibu kota Kenya, Nairobi. Ini guys ya. Kami berunding bersama untuk meneruskan perjalanan yang lebih lebih matang lah ya, atau lebih serius lah perjalanan ini, kemudian menuju ke sebuah jenjang pernikahan dengan pernikahan serba putih guys. Kami terus menggunakan adat Kikuyu, nggak tahu juga itu adat Kikuyu apa, mungkin ada di Afrika sana ya. Terus secara resmi kami menikah di Kristen guys, di gereja sana ya guys, karena beragama Kristen jadi menikahnya di gereja. Pengantin mengatakan yang laki-laki itu menggunakan jas abu-abu, dasi rapi, dan dasi perak istimewa mereka. Sementara pengantin perempuan mengenakan topi putih, mengenakan jaket braket krem di atas pakaian putih guys. Jadi serba putih dan serba krem ya. Terus ini ada pesan juga dari Tabita Wangwi atau Ibu Wangwi atau Nek Wangwi. Ini gimana ya? Nek atau Ibu ya? Karena usianya juga sudah 90 tahun ya. Yang mungkin ibu lah ya. Karena mereka juga masih baru menikah ya. Ada pesan bagi para wanita, kalian harus menghormati suami kalian. Jika kalian melakukan itu, maka kalian akan hidup seperti kami. Artinya apa guys? Hidup seperti kami. Cintanya abadi guys. Jadi terbukti selama 60 tahun. Mereka mungkin tidak ketemu. Terus dipertemukan kembali. Terus kemudian mereka melanjutkan ke jenjang yang serius. Ya kan? 60 tahun itu bukan waktu yang sebentar guys. Itu waktu yang lama menunggunya.
kadang kita 3 bulan, sebulan aja kadang ya ditinggalin pacar atau ditinggalin tunangan kita atau ditinggalin misal istri kita, ya kadang kita juga merasa kangen, merasa rindu, kadang juga ada yang berpaling juga guys. Oke guys, gitu ya guys beritanya. Terus ini ada juga berita dari Taipei. Dari Taipei, pria di Taiwan menggugat cerai istrinya gara-gara ini guys, ketika berhubungan seks itu dia meminta bayaran guys. Ini aneh juga ya istrinya. Kalau udah sah ya mau diapain ya udah terserah. Yang penting kan udah terima nafkahnya, harusnya kan gitu guys. Nah, sang istri menolak bercumbu dengan suami karena suami dianggap tak kompeten. Nah ini kan pangkal persoalan buruk performa sang suami dalam urusan ranjang karena dianggap kelebihan berat badan. Oh, ini juga karena faktor dari suaminya yang kelebihan berat badan juga, guys. Tapi ini enggak, itu sih guys, harusnya kalau berat badan ya suaminya juga inisiatif kan. Kalau kita berat ya kita harus diet lah. Kita harus diet, kita harus silin badan biar istri juga suka. Jadi saling komunikasi itu perlu guys. Jadi kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh mengambil ambisi. Kita harus begini, kita harus ini. Tapi kalau orang tidak suka gimana? Jadi kita harus negosiasi guys. Bagaimana caranya itu untuk menyelesaikan suatu masalah itu bersama-sama karena itu udah keluarga ya gitu guys. Terus mengutip dari China Morning Post Kamis 8 Agustus 2024, pria bermarga Hao itu telah menikah istrinya Huan tahun 2014, namun mereka sudah memiliki 2 anak. Namun masalah, nah ini kan udah memiliki 2 anak, harusnya lebih dewasa nggak sih guys? Apa ini cuma alas-alasan aja biar istrinya bisa bercerai? Namun masalah dimulai 3 tahun kemudian setelah belahan jiwanya membatasi hubungan seks. Nah ini juga ini kan ada apa ini ya? Mungkin waktu itu suaminya juga lagi naik juga ya berat badan, jadi kayak istrinya alasan nanggung terus sehingga jadi berat terus berat. Mungkin itu juga, tapi nggak tahu juga sih. Biasanya kalau gitu sih cuman alasan aja selingkuh kayaknya sih. 2 tahun kemudian pada tahun 2019, Swan menolak berhubungan seks dengannya sama sekali dan dilaporkan memberitahu kerabatnya bahwa Hao terlalu gemuk dan tidak kompeten. Oh ini ada cerita kerabatnya yang katanya Hao terlalu gemuk. Emang segemuk apa sih? Namun Swan kembali ke cara lamanya untuk menolak berhubungan seks tak lama setelah dilaporkan menagih Hao 15 US dollar setiap kali dia ingin bercinta atau bahkan berbicara. Wah, kok ditarif ya kayak 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 itu nggak sih, kayak PL jadinya nggak sih, $15 kali 15 berarti 150 mungkin ya. Sekitar situ ya kayaknya, ribu, 150 ribu. Sebelum gugatan cerai kedua, Hao tidak berbicara dengan Swan selama 2 tahun, hanya berkomunikasi melalui aplikasi pesan singkat, mungkin lewat PA kali ya. Swan tidak ingin membubarkan ikatan pernikahan mereka dan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, tetapi akhirnya ditolak. Ditolak guys, akhirnya ditolak. Jadi inti dari masalah ini ya kan, jadi kita udah dapat berita bahagia dari seorang kakek dan nenek yang usianya cukup, ya dibilang cukup berumur lah ya, 95 tahun, 90 tahun ya kan. Dan ini diberitakan dari berita yang kurang mengenakan dari keluarganya, datang dari Taiwan. Dan ini intinya itu komunikasi itu perlu guys dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi itu perlu saling dijaga. Dan untuk menyelesaikan masalah itu tidak harus dengan pakai cara kekerasan dan juga cara egois. Kita harus mengecilkan, mengesampingkan dulu ego kita. Kalau mungkin ya harus dari salah satu itu harus ada yang bisa mengecilkan egonya guys. Jadi kalau misalnya sama-sama ego, ya udah selesai hubungannya itu guys. Tapi saya juga tidak menyalahkan yang pria, juga tidak menyalahkan yang wanita. Karena keduanya sebenarnya sama-sama salah. Jadi kayak prianya terlalu gemuk, ya kan? Tadinya bicaranya kok badan wanita ini
berbicara karena pria yang terlalu gemuk terus tidak kompeten juga, berarti kan ini harus apa namanya, ini apa namanya, apa namanya ya, introspeksi diri dulu. Ketika aku kalau terlalu gemuk berarti aku harus diet biar istriku suka, gitu kan. Terus yang terkait wanita itu minta bayar, nah itu agak lain tuh. Masa seorang wanita ya kan, ya mungkin kan udah dinafkahi ya kan. Kewajiban kita seorang suami kan udah pasti menafkahi seorang istrinya. Tapi kalau seorang wanita ketika berbicara dan berhubungan seks kok kita minta bayaran, berarti itu eh, istri sah kita apa bayaran, guys? Nah, itu yang perlu ditanyakan. Harusnya kalau udah terima apa namanya nafkah dari kita, ya udah, itu kewajiban wanita ya, melayani seorang suaminya gitu guys, yang sudah menikah tuh. Oke, begitu, semoga kalian di sana ya langgang-langgeng yang baru nikah jangan sampai udah nikah udah lama nih tiba-tiba cerai karena masalah sepele ya lah ya, sebenarnya masalah sepele sepele yang bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan secara rumah tangga. Oke, begitu saja ya. Dan kalian juga dicontoh itulah ya, seperti Bapak Ibrahim Bogo dan Ibu Tabita Wangi itu, cintanya itu kan perjalanannya itu selama 60 tahun, tapi tetap mereka mengejar cintanya dan mereka kayaknya tulus sih. Dan di umur segitu alhamdulillahnya mereka masih alhamdulillah masih hidup dan masih bisa dipertemukan gitu loh. Tuh yang dicontoh, itu yang buruk-buruk jangan dicontoh. Oke, begitu saja konten hari ini, datang dari Afrika dan datang dari Taiwan, Taipei. Bye bye, assalamualaikum, sampai ketemu lagi di channelku yang selanjutnya, kontenku yang selanjutnya. Dan ini guys, request, kira-kira kalian itu suka aku yang berbahasa Jawa, apa aku yang suka, apa aku yang kontennya bahasa Indonesia? Menurut kalian, kalian lebih suka yang mana? Tag kolom komentar di sini. Oke, aku tunggu ya jawaban kalian. Bye bye.